Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ini akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan umroh. Yang pertama, umroh berasal dari kata umrotun yang artinya berkunjung. Nah, dari situ umroh dalam istilah berarti artinya mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah, tawaf, sa'i, tahallul dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dasar-dasar hukum dalam umroh terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dalam hadis sendiri diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Wajib umroh ada dua. Yang pertama, niat ihram umroh di mikot. Kemudian yang kedua, meninggalkan semua larangan selama sedang ihram. Rukun-rukun umroh ada 5 jenis. Yang pertama, niat dari mikot. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Kemudian yang terakhir yaitu tertib. Berikut ini yaitu tata pelaksanaan umroh. Pertama, jadi jika seseorang akan melaksanakan umroh, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi sebagaimana seseorang yang mandi junub, mandi besar. Memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada dan memakai pakaian ihram. Yang kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang untuk sarung dan menutupi pundaknya. Adapun bagi wanita, ia memakai pakaian yang telah disyariatkan, pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, namun tidak dibenarkan memakai cadar atau niqab penutup wajah, dan tidak diperbolehkan memakai sarung tangan. Yang ketiga, berihram dari mikot dengan mengucapkan labbaika umroh, artinya aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Yang keempat, jika khawatir tidak menyelesaikan umroh ketika sakit atau adanya penghalang lain, maka dibolehkan mengucapkan persyaratan yang setelah mengucapkan kalimat di atas, yaitu labbaika umroh, dengan mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallul di mana saja engkau menahanku. Dengan mengucapkan persyaratan itu, baik dalam umrah maupun haji, jika seseorang terhalang untuk menyempurnakan manasiknya, maka dia diperbolehkan bertahalul dan tidak wajib membayar dam. Yang kelima, tidak adanya alat khusus untuk berihram. Namun jika bertepatan dengan waktu sholat wajib, maka sholatlah dahulu baru berihram. Yang keenam, setelah mengucapkan talbiyah umrah pada bulan ketiga, yaitu labbaika umrah, dilanjutkan dengan membaca dan memperbaiki talbiyah berikut ini. Untuk yang laki-laki mengeraskan suara, bagi yang perempuan dilirikkan. Membaca talbiyah ini harus sampai tiba di Mekah. Bacaannya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Yang ketujuh, jika memungkinkan seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Yang kedelapan, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang kesembilan, menuju Hajar Aswad, lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan kedua tangan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukup dengan mengusapnya lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan. Namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat itu. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Yang ke-10,
Kemudian memulai tawaf umroh 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad lagi, dan disunahkan berlari kecil pada putaran ketiga yang pertama dan berjalan seperti biasa pada putaran yang keempat sampai akhir. Yang ke-11, disunahkan pula mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf, namun tidak dianjurkan mencium rukun yamani, dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan. Yang ke-12, ketika berada di rukun yamani dan Hajar Aswad, disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya yang ke-13, tidak ada zikir atau bacaan tertentu pada waktu tawaf selain yang disebutkan pada nomor 12, poin 12. Dan seseorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa dan zikir yang ia suka. Ke-14, setelah tawaf menutup kedua pundaknya lalu menuju ke makom Ibrahim sambil membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, yang ke-15, sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Pada rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun. Rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. 16, yaitu setelah sholat disunahkan meminum air zam-zam dan menyirami kepada dengannya. Ke-17, kembali ke Hajar Aswad, bertakbir lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya atau mengusap Hajar Aswad atau memberi isyarat kepadanya. Larangan-larangan dalam ibadah umroh. Imam Al-Ghazali menyampaikan setidaknya ada 6 perkara yang dilarang selama umroh ataupun menunaikan ibadah haji. Larangan itu antara lain: yang pertama, memakai gamis, celana, sepatu, dan serban, karena seyogyanya memakai sarung, selendang, dan sandal. Jika tidak menemukan sandal, maka boleh memakai kaos kaki yang bertumit tebal. Yang kedua, memakai wewangian. Hendaknya menjauhi segala sesuatu yang menurut akal sehat berbau wangi. Jika memakai wewangian atau mengenakan pakaian berjahit, maka wajib membayar dam berupa 1 ekor kambing. Yang ketiga, mencukur rambut dan memotong kuku. Adanya fidyah yang harus ditunaikan jika keduanya dilakukan, yaitu berupa 1 ekor kambing. Yang keempat, bertubuh, karena dengannya itu dapat merusak ibadah haji. Dilakukan sebelum tahallul pertama, dan dam yang harus dibayar yaitu berupa 1 ekor unta betina atau 1 ekor sapi ataupun 7 ekor domba. 5. Melakukan segala hal pembukaan persetubuhan seperti berciuman dan bersentuhan dengan wanita yang membatalkan wudu. Yang keenam, membunuh hewan buruan yang hidup di darat. Maksudnya adalah hewan yang bisa dimakan atau hewan yang lahir dari perkawinan silang antara binatang halal dan binatang haram. Maka dia wajib membayar dam berupa binatang ternak yang kurang lebih serupa dalam perawakan dan dagingnya. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menumbuhkan semangat berkorban. Yang ketiga, memperkuat ukhuwah Islamiyah antara sama muslim dari seluruh Indonesia. Yang selanjutnya, lebih mengenal tempat-tempat bersejarah Islam seperti Ka'bah, Bukit Sofa, Bukit Marwah, Sumur Zam-Zam, dan Hajar Aswad. Yang selanjutnya, bukti perwujudan solidaritas Islam yang tidak dibatasi oleh suku, bangsa, ras, warna kulit, dan negara.